Teman-teman, pernah nggak kamu bayangkan situasi kolonialisme dan imperialisme di Indonesia saat masa penjajahan dahulu? Gak bisa dipungkiri jika masa itu sangat menyusahkan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu apa yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Hal apa saja yang melatari keduanya terjadi di Indonesia? Simak penjelasan berikut. Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang memiliki arti menguasai. Kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Wilayah koloni biasanya merupakan wilayah-wilayah yang memiliki kekayaan bahan mentah yang dibutuhkan oleh negara yang melakukan kolonialisme. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekadar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut, dengan tujuan memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuasaan militer. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme serta imperialisme telah lama dilakukan oleh bangsa Eropa bahkan sejak abad ke-15 di seluruh dunia, hingga pada akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke Nusantara memiliki beberapa sebab, seperti jatuhnya Konstantinopel di bagian Laut Tengah oleh kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453, merosotnya perekonomian dan bahkan perdagangan bangsa Eropa hingga terjadinya revolusi industri. Perlu diketahui bahwa kolonialisme serta imperialisme modern ini muncul setelah terjadinya revolusi industri dengan tujuan untuk dapat mengembangkan perekonomian bangsa Eropa. Revolusi industri yang membuat bangsa Eropa membuat sebuah kapal laut yang digunakannya untuk menjelajah samudera demi mencari sumber daya di negara bagian lain. Di samping itu pun, misi tersebut ternyata juga dilakukan untuk menjalani semangat perang salib. Sehingga, dalam upaya tersebut, bangsa Eropa yang mulai menyebar ke seluruh dunia, pada akhirnya kolonialisme serta imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke bagian tangan Turki Utsmani tahun 1453 yang menyebabkan akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di Laut Tengah menjadi tertutup dan sehingga membuat harga rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa yang kemudian terdorong untuk mencari dan akhirnya menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke wilayah baru yang berada di timur Eropa.